Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi nih di channel YouTube Indah Layu Mesari. Teman-teman ada yang tahu nggak kali ini kita akan membahas mengenai apa? Untuk itu simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori psikologi sastra. Teman-teman ada yang tahu tidak psikologi sastra itu apa? Psikologi sastra dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalami serta mengkaji karya sastra jika dilihat dari sudut kejiwaannya. Antara sastra dan psikologi dapat bersimbiosis dalam perannya terhadap kehidupan, apalagi keduanya memiliki persamaan fungsi bagi hidup ini. Keduanya sama-sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu maupun sosial. Keduanya juga memanfaatkan landasan yang sama, yaitu menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan utama penelaahan. Itulah sebabnya pendekatan psikologi dianggap penting penggunaannya dalam penelitian dan kritik sastra. Tujuan psikologi sastra adalah untuk memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Dalam konteks ini, psikologi dapat diberlakukan sebagai analisis baik dalam bentuk umum seperti psikoanalisis yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Dalam kajian psikologi sastra akan berusaha mengungkap kepribadian yang meliputi 3 unsur kejiwaan seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, bahwa struktur kepribadian manusia mengandung 3 komponen. Apa sajakah itu? Yuk kita bahas satu persatu. Struktur kepribadian yang pertama yaitu id. Id merupakan bagian ketidaksadaran yang primitif di dalam pikiran yang terlahir bersama kita. Id adalah sistem kepribadian paling dasar di dalam naluri bawaan yang muncul dari ketidaksadaran manusia. Id dalam menjalankan fungsi dan operasinya dilandasi oleh maksud mempertahankan konstansi yang ditujukan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Id tidak memperhatikan logika, realitas, dan moralitas. Menurut Freud, id adalah sumber segala energi psikis, sehingga menjadi komponen utama kepribadian. Hal yang menggerakkan id ini adalah nafsu, keinginan, serta kebutuhan. Apabila hal-hal itu tidak segera terpenuhi, akan muncul rasa marah hingga cemas. Contohnya ketika seseorang kelaparan atau kehausan, segera muncul rasa ingin makan dan minum orang tersebut. Yang kedua yaitu ego. Freud menjelaskan bahwa ego adalah bagian dari id yang berkembang dalam rangka menghadapi ancaman dari dunia luar. Ego secara konstan membuat rencana untuk memuaskan id dengan cara yang terkendali. Ego merupakan penyeimbang antara id dan superego dengan dunia nyata. Ego merupakan satu-satunya komponen yang dapat dikendalikan dengan diri sendiri yang bertanggung jawab untuk mengenangani realitas. Ego mengacu kepada reality principle yang berarti kenyataan apa adanya. Melalui interaksi dengan dunia luar, ego berusaha untuk memecah persoalan menyangkut pemuasan keinginan yang tidak mempertimbangkan secara objektif. Ego berada pada alam tidak sadar lapis kejiwaan manusia. Contohnya, saat merasa kelaparan di tengah rapat penting, ego akan membuat seseorang dapat menahan diri untuk tidak meninggalkan rapat tiba-tiba. Dengan ego, seseorang bisa mencari makan di waktu yang tepat, yaitu ketika rapat telah rampung. Dan yang ketiga yaitu superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai atau aturan yang bersifat evaluatif, yaitu menyangkut baik dan buruk. Cara kerja superego merupakan kebalikan dari cara kerja id. Jika id tidak melihat tentang aturan dan norma, maka superego adalah nilai dan norma yang dipegang dalam kehidupan pribadi. Superego terbentuk dari perkataan orang tua dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Superego akan melarang melakukan tindakan yang melanggar aturan dan norma. Superego lebih mewakili realitas ideal daripada realitas nyata.
Superego tampak dalam konstruksi suara hati yang melarang kita melakukan sesuatu yang salah, seperti pelanggaran susila, pelanggaran hukum, dan tindakan tak terpuji, dan suara itu tidak diketahui oleh orang lain. Id, ego, dan superego dapat diibaratkan seperti kuda yang berlari di pacuan kuda. Id yang berperan sebagai kuda, ego yang berperan sebagai pengendara kuda, dan superego yang berperan sebagai lintasan pacuan kuda. Id yang berperan sebagai kuda bisa melakukan semua yang ia inginkan. Kuda itu sendiri bisa menuruti pengendara kuda atau bisa saja mengamuk dengan pengendara kuda. Ego yang berperan sebagai pengendara kuda yang bertugas menyeimbangkan antara kuda dengan lintasan pacuan kuda. Tanpa adanya ego, Id bisa berkelana kemanapun tanpa mempertimbangkan logis. Superego yang berperan sebagai lintasan kuda bisa berperan sebagai penghalang yang menghalangi kudanya jika ingin melakukan sesuatu. Sekarang mari kita menganalisis film menggunakan teori psikologi sastra. Untuk itu, aku mengambil sebuah film yang berjudul Dylan 1990. Siapa sih yang tidak tahu dengan film Dylan 1990? Kalau kata Dylan sih, rindu itu berat. Kamu nanya? Oke, langsung saja kita analisis. Yuk. Kamu Milea ya? Iya, Mau ikut? enggak makasih. Dari cuplikan tersebut dapat dilihat bahwa Dylan memiliki rasa penasaran dan keinginan yang kuat untuk mengenal sosok Milea, hingga memberanikan diri untuk menghampiri dan menyapa Milea. Meskipun Milea bersikap cuek kepada Dylan, namun Dylan tetap berusaha mengajak ngobrol dan menawarkan tumpangan di motornya meski akhirnya ditolak oleh Milea. Kau tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Sama. Pamit ya. Dapat dilihat dari cuplikan video selanjutnya bahwa Dylan begitu berambisi untuk mendekati Milea, sampai-sampai Dylan mengetahui rumah Milea, hari ulang tahun, dan siapa Tuhan Milea. Tentu saja hal tersebut berdasarkan keinginan Dylan tanpa paksaan siapapun. Dylan menuliskan surat undangan yang berisi ajakan untuk masuk sekolah pada hari Senin sampai Sabtu lengkap disertai dengan tanggalnya. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila. Patuh serta taat. Pada guru dan orang tua. Lima. Ada apa, Pak? Udah salah pakai nanya lagi, kamu melawan kamu. Saya bertanya, Pak. Oh, melawan kamu? Hah? Oh. Melawan? Ya Allah! Dari adegan tersebut dapat dilihat bahwa Dylan sangat mudah terpengaruh emosinya ketika ada yang bertindak tidak pantas terhadapnya, sekalipun seorang guru yang melakukannya. Dylan yang tidak terima diperlakukan demikian, tanpa pikir panjang membalaskan perlakuan tersebut hingga berkelahi dengan Pak Suripto. Dapat dilihat dari adegan tadi, Dylan adalah sosok pelindung untuk Milea. Ketika Dylan mengetahui ada yang menyakiti Milea siapapun itu, Dylan akan membalas perbuatan orang tersebut meski harus terlibat perkelahian dengan kawannya sendiri. Permisi, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waduh. Ya. Pada adegan tersebut, Dylan meminta izin kepada bapak guru untuk masuk ke kelas Milea yang sedang berlangsung pelajaran biologi dengan mengucapkan kata permisi, sesuai dengan norma yang umumnya ada di Indonesia. Setelahnya, Dylan juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Bun, aku izin keluar sebentar ya. Dari cerita adegan tadi dapat dilihat bahwa ketika akan pergi, Dylan berpamitan kepada bundanya. Hal ini menunjukkan bahwa etika yang diterapkan oleh Dylan kepada orang tua, yaitu berpamitan ketika hendak pergi. Penelitian mengenai kepribadian tokoh utama film Dylan 1990 berdasarkan teori Sigmund Freud dapat diambil kesimpulan bahwa dalam film tersebut, tokoh utama yaitu Dylan lebih banyak didominasi oleh unsur id dan ego.
Dylan yang digambarkan sebagai sosok remaja yang sedang jatuh cinta, juga perannya sebagai panglima tempur, membuat kepribadian Dylan sangat minim dengan superego. Hal ini ditunjukkan bahwa banyak adegan yang menampilkan sosok Dylan yang lebih mendahulukan keinginannya untuk bersama Milea sampai bisa melawan guru dan berkelahi dengan temannya. Tak hanya itu, kesenangannya kepada geng motor membuat Dylan menjadi pemberontak dan melakukan aksi penyerangan kepada geng motor lain atau orang yang mengganggu teman-temannya. Namun tetap ada sisi superego dari tokoh Dylan ini, yang menunjukkan bahwa etika kepada orang tua tetap Dylan jalankan. Sekian pembahasan dari saya mengenai teori psikologi sastra. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.